Baik, perkenalkan nama saya Tri Pauni Monika Sales, kelas A9, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat video tentang tugas UAS, yaitu KDM. Anak, apa kabarnya hari ini? Oh, puji Tuhan, semuanya baik. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Hari ini sebelum kita melanjutkan materi, kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, di sini Ibu akan memimpin doa. Baik, mari kita mulai doanya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan belajar. Semoga kami bisa belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Budi. Oh, ada ya Budi? Sehat kamu nak? Vidi. Oh, sehat. Puji Tuhan. Ya, baiklah, yang ketiga, Judi. Hadir. Budi. Hadir. Juli. Hadir. Nova. Oh, baik. Sekarang Chris. Oh, hadir. Franz. Hadir. Baiklah, karena kalian semua hadir pada hari ini, hadir semua. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu binatang dan tumbuhan di sekitar rumahku. Dengan hari ini kita akan belajar tentang peduli terhadap lingkungan dengan subtemanya hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Baiklah, sekarang anak-anak, kalian semua tahu apa itu padi? Padi loh, nak, padi. Iya, Vidi apa Vidi? Padi loh yang sering orang tua kalian tanam di ladang, padi. Bagaimana, tahu Yadi? Oh, puji Tuhan, Yadi tahu. Sekarang, sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi. Nasi itu berasal dari beras. Iya benar, beras. Beras itu berasal dari padi. Iya betul sekali, dari padi ya Vidi. Vidi pintar sekali. Selanjutnya, kita itu bisa mengenal biji padi. Tanaman padi merupakan tanaman berdaya hayati, termasuk dalam tanaman biji-bijian. Kenapa padi termasuk dalam tanaman biji-bijian? Karena padi itu termasuk biji. Kalian sering lihat padi itu seperti biji padi ya anak-anak. Kemudian, padi itu kaya akan karbonhidrat, memiliki biji tunggal atau monokotin. Nah, monokotin atau biji tunggal. Iya benar. Kemudian, padi merupakan tanaman yang sangat penting di negara kita karena padi menghasilkan beras. Iya benar, padi menghasilkan beras. Beras bisa dimasak, menghasilkan nasi. Ya benar, nasi. Nasi itu yang sering kita konsumsi setiap hari. Bukan. Kemudian, banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Bukan banyak ya anak-anak. Hampir seluruh orang atau penduduk di Indonesia mengkonsumsi beras. Nasi. Ya, nasi. Mengkonsumsi nasi. Kemudian, padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Jadi, padi itu biasa kita tanam di ladang. Tahu kan ladang tutu? Ladang itu pohonnya udah ditebang. Kalau kita ke ladang pada jam 1, jam 12 siang, pasti kita akan merasa sangat panas. Nah, disitulah padi bisa tumbuh, anak-anak. Kemudian, tempat atau daerah yang penghasil padi yang ada di Indonesia adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kerawang, dan Kerawang itu adalah tempat sebagai penghasil atau dikenal sebagai lumbung padi nasional.
Kerawang, Jawa Barat, dikenal sebagai lumbung padi internasional. Jadi, anak-anak, lumbung padi itu adalah tempat yang sangat banyak padinya atau penghasil beras terbesar di Indonesia. Kemudian, benih atau biji. Cara kita menanam padi. Cara menanam padi. Benih atau biji padi kita masukkan ke dalam karung goni. Tahu karung goni, teman-teman atau anak-anak? Anak-anakku yang tercinta, karung goni itu adalah seperti karung beras. Sering kan lihat karung beras? Nah, itu karung goni ya anak-anak. Biji padi dimasukkan ke dalam karung goni. Kemudian kita rendam di dalam air yang mengalir selama 1 malam. Selama 1 malam, ya pintar. Kemudian tujuan kita merendam padi tersebut supaya padi tersebut bisa berkecambah dan bisa kita tanam, pintar. Kemudian setelah biji padi kita tanam, biji padi itu akan tumbuh menjadi seperti akar-akar dan tunas yang menonjol keluar dari batangnya. Setelah ditanam mereka akan keluar, akan tumbuh. Kemudian padi yang telah kita siapkan tadi setelah kita tanam, ditanam sementara dulu teman-teman. Kemudian setelah dia tumbuh, baru kita pindahkan ke sawah yang besar. Kita pindahkan. Setelah itu padi berbunga. Kemudian padi bisa matang. Kalau udah matang padinya berwarna apa? Ayo Vidi, kalau matang padi berwarna apa? Masa hijau. Padi kalau matang nggak warna hijau nak. Tapi padi kalau matang berwarna kuning. Iya pintar Yadi. Kemudian setelah padi matang, padi siap kita panen. Kita bisa memanen padi jika sudah matang. Kalau masih berwarna hijau itu nak, masih mentah, belum bisa dipanen, belum bisa kita olah menjadi beras. Jadi nunggu matang dulu, baru kita memanen padi. Setelah padi matang, kita panen. Kemudian padi yang telah kita panen itu supaya menjadi beras itu gimana nak? Ayo sekarang, Yadi, gimana Yadi padi itu? Masa kamu tiup jadi beras? Enggak nak, enggak. Kamu sekarang, Vidi. Iya benar, digiling dengan mesin. Padi itu bisa kita tumbuk secara manual menggunakan lesung. Kalau zaman dahulu, alat tradisional untuk menumbuk padi menjadi beras bisa menggunakan lesung. Kalau zaman sekarang, kita karena sudah ada kemajuan teknologi, kita bisa memproses padi menjadi beras menggunakan mesin, digiling dengan mesin, nggak lama. Kemudian setelah padi menjadi beras, beras tersebut bisa kita masak. Masaknya bisa jadi apa nak? Ayo sekarang kamu nak. Roti. Padi, beras itu kalau dimasak bukan jadi roti nak, tapi jadi nasi. Nasi yang kita konsumsi. Tadi pagi semuanya udah makan nasi belum? Oh puji Tuhan kalau udah makan nasi semua. Kemudian selanjutnya kita akan tentang pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai itu di mana sih letaknya nak? Ayo Vidi. Di atas bukit. Bukan di atas bukit nak. Pantai itu di lautan. Kan biasa kalian liburan ke Pasir Panjang, ke Bali, di situ ada pantai. Nah, itu namanya pantai. Pantai ini sering digunakan orang untuk bersantai atau berpariwisata. Tahu kalian berpariwisata? Berpariwisata itu nak adalah berlibur bersama keluarga. Nah, disitulah namanya pantai. Kemudian dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi itu nak, kalian tahu nggak? Dataran tinggi itu seperti gunung-gunung atau bukit-bukit. Nah, itu disebut dataran tinggi. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata atau usaha perkebunan. Nah, di dataran tinggi ini bisa kita gunakan untuk berlibur juga nak. Bisa untuk kita beristirahat juga. Juga bisa untuk perkebunan. Biasa orang tua kalian, kakek nenek kalian biasa berkebun di bukit-bukit ya, karena di sana tumbuhannya akan tumbuh dengan sehat. Lanjut.
Sekarang dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar, yang ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran rendah ini seperti yang kita tempati saat ini ya. Dataran rendah ini bisa digunakan untuk seperti perumahan. Nah, seperti rumah-rumah kita loh, Nak. Kita ini kan buat rumahnya di dataran rendah tempat kita tinggal. Kemudian dataran rendah bisa untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Baik anak-anak, mungkin pelajaran kita pada hari ini sampai di sini dulu. Akan kita lanjutkan minggu depan. Jika ada yang bertanya, silahkan. Oh iya, Vidi, silahkan bertanya. Oh, penghasil lumbung nasional tadi itu Kerawang, Jawa Barat, Vidi. Penghasil lumbung nasional tadi Kerawang, Jawa Barat. Ada lagi yang lain? Baik, jika tidak ada yang bertanya, Ibu akhiri dulu ya anak-anak pelajaran kita pada hari ini. Sebelum pulang, mari kita menggunakan yel-yel kita. Pelajaran IPA